Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Apa yang akan menjadi bahasan kita hari ini mungkin akan menjadi sangat menakutkan dan creepy untuk banyak orang, sehingga walaupun tidak ada jump scare sama sekali di video ini, tapi saya harap Baraya menyimak video ini tidak sambil rebahan di rawa penuh dengan buaya, apalagi dengan menggunakan topi sombrero, karena kita akan membahas tentang salah satu kasus kriminal di Amerika Serikat yang benar-benar telah terpecahkan, tetapi tidak terpecahkan sama sekali. Ayo kita mulai. Baraya, pada tahun 1930-an, Kingsbury Run di Ohio, Amerika Serikat adalah salah satu kawasan paling kumuh dan paling tidak terjangkau oleh penegak hukum. Di sana banyak sekali orang-orang gelandangan, banyak sekali orang-orang yang putus asa, yang baru dipecat dari tempat bekerja dan sebagainya, terkumpul di sana dan mendirikan rumah-rumah semi permanen atau tidak permanen sama sekali. Berapa jaraknya dari sana, itu adalah satu kawasan tempat maksiat, ada bar, ada tempat judi, ada tempat mabuk-mabukan, dan tentu saja ada prostitusi. Nah, di situ ada satu kasus yang sangat menggemparkan, yaitu pembunuhan berantai disertai dengan mutilasi yang selama 5 tahun atau bahkan 6 tahun itu tidak bisa ketemu oleh polisi-polisi paling berpengalaman sekalipun. Meski pembunuhnya tidak pernah ditangkap, diadili, dan apalagi dipenjara, tetapi masyarakat setidaknya mengetahui bahwa pembunuhnya adalah satu orang atau satu pihak karena dia melakukan pembunuhan dengan cara-cara yang serupa. Di antaranya adalah selalu menyisipkan zat kimia tertentu dalam tubuh korban dan memutilasi tubuh korban dengan sangat baik, dengan sangat lihai. Biasanya seringkali memotongnya dengan cara menghilangkan kedua tangan, kedua kaki, dan kepala, sehingga yang ditemukan biasanya hanya batang tubuhnya saja. Inilah yang kemudian menyebabkan si pembunuh itu disebut sebagai pembunuh torso dari Cleveland. Kisah teror ini dimulai pada September 1934. Waktu itu warga menemukan seonggok atau sepotong jenazah wanita yang sangat misterius yang ditemukan di Danau Erie. Warga pada waktu itu tidak mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi, tetapi ketika polisi mencoba mengotopsinya, sebagian di antara mereka kaget karena selain yang ditemukan hanya sepotong, jadi bagian pinggang sampai lutut saja, hanya itu saja, tidak ada yang lain. Polisi juga mengetahui ternyata di dalam tubuh si jenazah itu ditemukan zat-zat kimia tertentu yang pada waktu itu belum diketahui faedahnya untuk apa. Karena walaupun polisi tersentak, tetapi polisi mengira bahwa ini adalah korban pembunuhan biasa. Karena di sana, di daerah situ adalah daerah kumuh, daerah gelandangan, daerah copet, begal, dan sebagainya memang kumpul di sana. Jadi mereka ya mengabaikan saja itu dan menganggap hari-harinya sebagai hari-hari yang biasa. Tetapi ternyata sekitar 4 bulan kemudian ada korban kedua. Seorang laki-laki ditemukan telanjang tanpa kepala dan sudah disunat habis bagian anunya, sudah dikebiri, ditemukan di semak-semak di dekat danau yang tadi pembunuhan pertama tadi. Dan yang nampak lebih horornya lagi adalah si pembunuhnya nampaknya bukan membuang jenazahnya, tetapi meletakkan jenazahnya di semak-semak, yang menunjukkan bahwa dia memang secara sengaja berusaha untuk menantang siapapun untuk mengenalinya dan berusaha untuk menteror warga. Dan bukan hanya diletakkan dengan baik, jenazah yang dimaksud itu pun sudah dibersihkan. Polisi tentu saja menjadi frustasi siapa sesungguhnya orang di balik kasus pembunuhan ini, dan ketika polisi mulai berpikir tentang siapa pembunuhnya, sebulan kemudian ada kejadian yang sama. Satu jenazah laki-laki ditemukan dengan tanpa kepala dan tanpa si utunnya, dan selain sekarang lebih bersih badannya, dimandikan dulu dalam kondisi yang terpenggal itu, si jenazah nampaknya sudah dimasuki zat-zat pengawet, zat-zat kimia yang bisa mengawetkan tubuh. Seakan-akan si pembunuhnya memang tidak puas dan mengatakan, tangkaplah saya, siapa saya, tebak siapa saya. Jadi si jenazahnya dibiarkan awet lebih lama agar si polisi-polisi merasa tertantang untuk menemukan siapa pembunuhnya.
Lalu korban keempat, kelima, keenam, dan ketujuh itu sama-sama ditemukan pada tahun 1936. Korban keempat itu adalah seorang perempuan yang ditemukan hanya satu bagian tubuhnya saja di sebuah lapangan kosong. Dan polisi baru menemukan bagian tubuh yang lain di hari yang lain di tempat yang berdekatan dengan situ. Dan setelah dikumpul-kumpulkan dalam beberapa hari, akhirnya polisi berhasil mengumpulkan begitu banyak potongan tubuh dan merangkainya, kecuali kepalanya yang tidak pernah ditemukan. Beberapa bulan kemudian, korban kelima ditemukan oleh anak-anak kecil yang sedang bermain, yaitu kepala seseorang, kepala laki-laki yang umurnya kurang lebih sekitar 20 tahunan. Setelah kepala itu ditemukan, keesokan harinya barulah ditemukan tubuhnya tanpa tangan dan tanpa kaki. Kemudian korban keenam ditemukan di hutan dekat situ. Nampaknya korban yang keenam ini agak aneh. Bukan aneh sih sebenarnya, ya tidak sama seperti pola-pola sebelumnya, yaitu dia hanya dipenggal dengan sekali penggalan saja dan jenazahnya ditemukan di tempat dia meninggal. Jadi nggak diurus, diapa-apain dulu begitu. Lantas korban ketujuh ditemukan di sebuah parit, seorang laki-laki tetapi hanya setengah badannya saja. Maksudnya bukan setengah, bahkan mungkin seperempat, karena hanya dari pinggang sampai ke lutut saja. Dia tidak bisa dikenali siapa, tetapi dia hanya dikenali dia adalah seorang laki-laki yang usianya kurang lebih sekitar 20 tahunan. Nah, polisi pada waktu itu menghadapi kesulitan yang sangat besar, walaupun korban pembunuhannya sudah sampai 7 orang dan memiliki pola-pola yang sama, tetapi siapakah pembunuhnya masih belum bisa dikenali sama sekali. Baraya begini, kalau Baraya misalkan suka dengan cerita-cerita pembunuhan atau kriminal dan sebagainya, Baraya akan tahu bahwa pembunuhan itu sekitar 80%-nya dilakukan oleh orang yang dekat. Kemudian sekitar 15% atau sisanya itu dilakukan karena kejahatan tertentu. Nah, maksudnya adalah kenapa pembunuhnya itu harus orang-orang terdekat? Karena pembunuhan itu membutuhkan nyali yang sangat besar. Bahkan preman yang sering pakai high heel pun belum tentu berani untuk membunuh orang. Nah, karena itu dibutuhkan sebuah motif yang sangat kuat untuk bisa melakukan pembunuhan. Maka yang paling mungkin memiliki motif kuat untuk melakukan pembunuhan adalah orang-orang yang dekat. Kan begitu rumusannya. Makanya kalau ada pembunuhan, biasanya polisi itu pasti akan mencari orang-orang yang paling dekat dengan korban. Nah, si polisi itu dengan kemampuan dia dalam menganalisis, dengan ilmu dan pengalamannya, biasanya akan mendeteksi, sekecil apapun akan mendeteksi kalimat-kalimat janggal yang dikeluarkan oleh orang-orang ketika dia diinterogasi. Nah, dari sanalah biasanya orang yang membunuhnya itu ketahuan. Tapi masalahnya muncul kalau ternyata si pembunuhnya itu melakukan pembunuhan tanpa motif. Misalkan dia itu adalah orang psikopat. Nah, kalau orang psikopat itu kan membunuh orang itu bisa saja dia melakukannya tanpa motif, iseng aja, atau tidak memiliki alasan-alasan khusus seperti yang nampaknya terjadi pada kasus ini. Maka polisi kesulitan untuk bisa menemukan siapa dia. Dan seandainya pun misalkan si penjahat itu ditemukan, ketika diinterogasi, polisi pun tetap tidak akan bisa menemukan siapa dia karena dia memang wajahnya tidak menunjukkan emosi, rasa takut, gelisah, atau hal-hal yang semacam itu yang bisa diselidiki oleh polisi. Kan susahnya berhadapan dengan psikopat itu seperti itu. Kan saya juga psikopat. Saya kan dulu kuliahnya jurusan psikologi angkatan 2004, jadi psikopat. Bercanda. Tapi ya lanjut saja. Nah, karena polisi menghadapi masalah yang begitu sulitnya, maka akhirnya mereka memutuskan untuk mereformasi diri. Didatangkanlah pejabat-pejabat kepolisian yang handal, didatangkanlah detektif-detektif yang kuat, yang anti suap dan sebagainya, didatangkan ke sana semua, sedangkan polisi-polisi yang nggak becus dan sebagainya itu disingkirkan dulu sementara waktu. Kepala polisi yang akhirnya diangkat itu adalah Elliot Ness. Siapakah dia? Seorang polisi yang memiliki reputasi yang sangat baik, sangat luar biasa. Bahkan kalau Baraya kenal sama Al Capone, seorang mafia yang sangat terkenal, sangat legendaris di Amerika Serikat. Nah, Al Capone ini dipenjarakannya, digebukinnya sama Elliot Ness ini. Nah, sampai polisi setenar ini pun harus ditempatkan untuk berhadapan dengan salah satu psikopat paling mengerikan dalam sejarah Amerika Serikat. Tetapi lebih gilanya lagi adalah bahwa si psikopat ini, si pembunuh ini, benar-benar nantang polisi, benar-benar nantang Elliot Ness. Elliot Ness diangkat pada bulan Desember atau bulan Oktober. Nah, bulan Februarinya ada pembunuhan lagi.
Korban ke-8 ditemukan di sebuah pantai, seorang perempuan tetapi tanpa kepala, tangan, dan kaki. Dan 1 bulan kemudian, jenazah perempuan juga ditemukan di kolong jembatan, tetapi tinggal kerangkanya saja. Artinya korban pembunuhan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya, tetapi kita bisa mengetahui bahwa pembunuhnya adalah pembunuh yang sama karena memang sama-sama dimutilasi. Kepalanya di satu tempat dan bagian tubuhnya dipotong-potong kemudian dimasukkan ke dalam karung goni. Tentu saja itu sangat mengerikan, untung tinggal tengkoraknya saja. Jadi ngerinya tetap ngeri sih. Korban ke-10 ditemukan di sebuah sungai, seorang perempuan yang lagi-lagi dipotong kaki, tangan, dan kepalanya saja. Dan untuk yang kali ini, jantungnya pun sampai harus dicungkil dan usus-ususnya dikeluarkan. Kemudian 1 bulan kemudian, jenazah perempuan juga ditemukan, tetapi hanya bagian tubuhnya saja. Bagian badan yang lainnya tidak ditemukan. Dan itu pun masih belum berakhir. Pembunuhan ke-12 atau korban ke-12 itu juga ditemukan. Hanya tubuhnya saja dan bagian-bagian tubuh yang lain ditemukan di hari yang lain. Polisi mengetahui bahwa nampaknya si perempuan ini dibius dulu sebelum dipenggal. Kan ini benar-benar mengesalkan, 12 kasus pembunuhan dan semuanya belum terungkap. Kasus pembunuhan yang ke-13 lagi ini benar-benar menantangnya level ekstrim. Jadi pembunuhan ke-13 itu korbannya ditempatkan di semak-semak tepat di depan kantor polisi, tepat di depan jendela Elliot Ness. Jadi sepertinya ini memang benar-benar menantang polisi untuk bisa mengungkapkan siapakah dia yang sesungguhnya. Kan benar-benar kesel ini. Ini siapa pembunuhnya? Makanya pada waktu itu pejabat, warga masyarakat, dan lain sebagainya itu benar-benar menekan kepolisian, menekan Elliot Ness. Pak Ness, ini Bapak ini benar-benar harus turun tangan sekarang juga untuk mengatasi pembunuhan ini. Elliot Ness kan sampai turun tangan. Pak, maksudnya bukan Bapak nurunin tangan, tapi Bapak menyelesaikan masalah pembunuhan ini. Ya, ngomong dong dari tadi yang jelas, jangan pakai kalimat-kalimat bersayap kayak cewek pengen makan bakso. Kan akhirnya terjadi perdebatan-perdebatan yang semacam itu. Ini tentu saja mempertaruhkan reputasi besar Elliot Ness. Kan dulu aja melawan Al Capone dia bisa menemukannya dan menangkapnya dan memenjarakannya. Masa dengan kasus yang seperti ini si Elliot Ness gagal terus? Makanya karena si polisinya yang sekarang itu benar-benar gemes, frustasi, marah, akhirnya polisi datang untuk mengepung Kingsbury Run, kemudian ribuan orang ditangkap, diinterogasi satu-satu, kemudian 600 orang diantaranya harus diusir dari sana, dan 100 rumah kumuh yang ada di sana dibakar. Ini benar-benar penangkapan dan pengusiran terbesar pada zaman itu. Tetapi, itu ternyata ada hasilnya. Karena satu orang nampaknya benar-benar terindikasi atau memiliki alasan yang kuat kenapa dia harus dicurigai. Siapakah dia? Namanya Francis Sweeney, veteran Perang Dunia I, yang waktu bertugas dia pekerjaannya adalah mengamputasi prajurit-prajurit yang terluka. Kemudian di Perang Dunia I itu pun dia mengalami satu trauma tertentu yang membuat si otaknya rada sengklek sehingga dia mengalami gangguan-gangguan psikologis tertentu. Kan hampir sempurna. Selain itu, dia juga ketika diinterogasi menunjukkan ada beberapa hal-hal yang inkonsisten terkait dengan jawaban dia ketika berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan penyelidik. Dan dia juga memang ada di sekitar situ, tinggal di daerah sekitar situ. Nah, dengan kondisi-kondisi yang seperti ini, sempurnalah dia sebagai tersangka utama dari pembunuhan berantai ini. Cuman sialnya adalah bahwa dia itu adalah sepupu dari seorang pejabat Kongres di Amerika Serikat yang bernama Martin Sweeney, yang menyebabkan ketika dia berusaha untuk diadili, pengacara yang datang untuk membelanya jauh lebih banyak daripada jaksa yang mungkin bisa menuntutnya. Nah, bahkan dengan keinginan kuat dari para polisi pun akhirnya Sweeney hanya bisa dimasukkan ke rumah sakit jiwa, tetapi tidak bisa diadili apalagi dipenjara. Dan yang lebih ngerinya lagi adalah tak berapa lama setelah itu datanglah polisi yang berusaha untuk mencari-cari pembunuh sesungguhnya. Maka ditemukanlah tersangka kedua, yaitu seorang laki-laki pemabuk dan agresif usianya 52 tahun. Dia kerjaannya tukang batu. Kenapa dia jadi tersangka? Karena dia selain agresif dan mabuk-mabukan dan sering main di tempat prostitusi itu, dia juga mengenal banyak sekali korban. Nah, dengan kondisi seperti itulah makanya dia dijadikan sebagai tersangka. Tetapi ketika dia hendak diadili, dia ditemukan tewas gantung diri di selnya.
tetapi dengan kondisi 6 tulang rusuknya patah yang menunjukkan bahwa dia dibunuh, bukannya bunuh diri. Nah, apa yang sesungguhnya terjadi? Pikiran saya dan pikiran banyak media pada waktu itu adalah bahwa pembunuhannya sesungguhnya sudah diketahui, yaitu Francis Winnie yang tadi itu. Karena dia memenuhi seluruh kriteria itu. Tetapi gara-gara dia kebal hukum, karena dia punya teman orang pejabat, teman orang dalam, maka dia tidak dihukum. Nah, karena dia tidak dihukum, kasus otomatis belum selesai. Maka dibutuhkan tersangka baru. Maka orang kedua inilah yang dituduh, dianggap sebagai tersangka untuk menutupi tersangka yang pertama tadi itu. Maka dari itulah dia dibunuh sebelum di pengadilan. Setidak-tidaknya dia sudah bisa diklaim sebagai tersangka, walaupun dia harus dibunuh sebelum pengadilan karena dikhawatirkan di pengadilan dia mengaku tentang hal-hal yang lain. Begitu, itu pikirannya. Dan karena itu, maka sesungguhnya kasus ini sudah terpecahkan oleh polisi Elliot Ness tadi itu. Tetapi secara legal, hukum tidak bisa menyatakan bahwa kasus ini selesai karena tidak ada satupun tersangka yang berhasil diadili. Baik, Baraya, itu saja ya. Semoga pesan-pesannya diterima, semoga pesan-pesannya bisa dirasakan. Saya Guru Gembul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.